Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi modul 6 dan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina, NIM 859811454, mata kuliah Pendidikan Anak. Nama saya Jupita dengan NIM 8776036. Saya Yepi Oktaviana dengan NIM 877581185. Saya Elsitara, NIM 859784436. Pendekatan pembelajaran di sekolah dasar meliputi pendekatan pembelajaran holistik, pendekatan pembelajaran konstruktivisme, pendekatan belajar berdasarkan pengalaman, dan pendekatan pembelajaran kecerdasan zaman. Pendekatan pembelajaran holistik menurut Gestalt yang dipelopori oleh Wertheimer, Kopka, dan Kohler merupakan objek atau peristiwa yang dipandang secara menyeluruh, yaitu melihat sesuatu secara menyeluruh dan tidak terpecah-pecah. Aplikasi pendekatan pembelajaran holistik menurut Wolfgang A. 1993 adalah sebagai berikut. Wawasan pengetahuan yang mendalam atau insight, pembelajaran yang bermakna atau meaningful meaning, perilaku bertujuan purpose, behavior, prinsip ruang hidup life space, dan transfer dalam pembelajaran. Dalam pendekatan holistik, siswa dipandang sebagai individu yang utuh, tidak hanya dari segi intelektual, tetapi juga emosional, sosial, dan spiritual. Pembelajaran holistik menekankan pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek kognitif saja. Contoh, dalam pembelajaran IPA, siswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep sains, tetapi juga mengaitkannya dengan aspek lingkungan, kesehatan, dan nilai-nilai kehidupan. Konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan dikonstruksi oleh peserta didik bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, tetapi konstruksi kognitif seorang terhadap objek pengalaman atau lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang ada di sana dan orang tinggal mengambilnya. Paul Suparno, 1997. Menurut von Glaser-Porte, pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat dipindahkan dari pikiran seseorang yang mempunyai pengetahuan kepada orang yang belum punya pengetahuan. Cara pembelajaran anak yang diharapkan dideskripsikan berikut ini. 1. Orientasi mengajar tidak hanya pada segi pencapaian akademik. 2. Membuat pembelajaran bermakna bagi anak. 3. Metode mengajar membuat anak terlibat dalam suatu aktivitas. 4. Memprioritaskan kesempatan anak bermain dan bekerja sama dengan orang lain. 5. Bahan pelajaran hendaknya yang konkret dan yang sebenarnya. 6. Menilai hasil belajar anak tidak hanya menekankan aspek kognitif dengan menggunakan tes tulis. 7. Guru bukan sebagai transminator anak. Pendekatan pembelajaran berdasarkan pengalaman experiential learning. Menurut Katen Antate, Siti Juleha 2007, pendekatan experiential learning mengacu pada proses pembelajaran di mana anak berinteraksi secara langsung dengan realitas yang dipelajarinya. Colt 1984, belajar berdasarkan pengalaman menekankan pada hubungan yang harmonis antara belajar, bekerja, serta aktivitas kehidupan dengan penciptaan pengalaman itu sendiri. Proses belajar merupakan siklus dari 4 kegiatan, yaitu 1. Anak mengalami pengalaman konkret. 2. Anak melakukan observasi dan refleksi terhadap pengalaman. 3. Anak membentuk konsep abstrak dan generalisasi. Dan yang terakhir, anak melakukan eksperimentasi atau penguji konsep. Pendekatan pembelajaran kecerdasan jamak, multiple intelligence, ungkapan Howard Gardner dalam bukunya Promise of Man yang berbunyi Our Culture Definite Intelligence. Ia memandang bahwa ruang lingkup potensi manusia melebihi akar IQ dan tidak terbatas hanya pada kemampuan memecahkan masalah dan menghasilkan produk. 7 kategori kecerdasan menurut Gardner Armstrong, 1994. 1. Kecerdasan bahasa. 2. Kecerdasan matematika logika. 3. Kecerdasan pemahaman ruang. 4. Kecerdasan kinestetik. 5. Kecerdasan musikal. 6. Kecerdasan interpersonal. Dan yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal.
Pengembangan dan inovasi pendidikan di sekolah dasar. Pengembangan pendidikan anak di sekolah dasar ada dua, pengembangan horizontal dan pengembangan vertikal. Inovasi pendidikan sekolah dasar ada 4. 1. Lingkup inovasi pendidikan anak SD. 2. Contoh inovasi. 3. Prinsip dan model perencanaan. 4. Penerapan inovasi. Pengembangan horizontal. Pengembangan pendidikan di SD tercangkup dalam 4 rumpun pendidikan, yaitu rumpun sekolah dasar konvensional, rumpun sekolah dasar luar biasa, rumpun pendidikan luar sekolah, dan rumpun sekolah keagamaan. Rumpun sekolah dasar konvensional meliputi sekolah dasar biasa, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pramuka. Rumpun sekolah dasar luar biasa meliputi A. Sekolah dasar luar biasa, B. Sekolah luar biasa, C. Sekolah dasar terpadu. Rumpun pendidikan luar sekolah meliputi 1. Kursus kegiatan magang dan kerja usaha, 2. Kelompok belajar paket A. Rumpun sekolah keagamaan meliputi madrasah ibtidaiyah, pondok pesantren. Pengembangan vertikal. Pengembangan pada dimensi vertikal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar merupakan perwujudan pendidikan yang adil dan merata, juga harus mempertimbangkan keragaman peserta didik baik dalam kemampuan, pola hidup maupun lingkungan sosial budaya. Ciri vertikal yaitu 1. Pengembangan kualitas pendidikan. Pengembangan kualitas pendidikan merujuk pada 3 hal, yaitu 1. Masukan, 2. Proses, 3. Produk. 2. Pengembangan relevansi pendidikan. Upaya peningkatan relevansi dalam pendidikan berharap agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan. 3. Pengembangan efisiensi pendidikan. Pendidikan disebut efisien apabila hasil yang dicapai maksimal dengan biaya yang wajar. Belajar 2. Inovasi pendidikan sekolah dasar. A. Lingkup inovasi pendidikan sekolah dasar. Inovasi ialah suatu upaya yang sengaja dilakukan untuk memperbaiki pendidikan dengan sungguh-sungguh. Miles dalam Ibrahim mengungkapkan paling tidak ada 11 komponen penting yang menjadi wilayah inovasi pendidikan, yaitu 1. Personalia, 2. Banyaknya personal dan wilayah kerja, 3. Fasilitas fisik, 4. Penggunaan waktu, 5. Perumusan tujuan, 6. Prosedur pembelajaran, 7. Peran yang diperlukan, 8. Wawasan dan perasaan, 9. Bentuk hubungan antar bagian, 10. Hubungan dengan sistem lain, 11. Strategi pembelajaran. Contoh inovasi dalam pendidikan di SD. 1. Bidang kurikulum, 2. Bidang pembelajaran, 3. Bidang manajemen. Prinsip dan model perencanaan inovasi. 1. Prinsip perencanaan inovasi pendidikan. Ibrahim mengungkapkan elemen-elemen pokok dalam proses perencanaan, yaitu merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus inovasi, mengidentifikasi masalah, menentukan kebutuhan, mengidentifikasi sumber penunjang, menentukan alternatif kegiatan, menemukan alternatif pemecahan masalah, menentukan alternatif pendayagunaan sumber daya yang ada, menentukan keputusan, dan menentukan kriteria untuk menilai hasil inovasi. 2. Model perencanaan inovasi pendidikan. Model perencanaan inovasi pendidikan proaktif atau interaktif, lebih menekankan kepada pola urutan pemikiran secara rasional sebagai pembimbing untuk membuat perencanaan inovasi pendidikan pada suatu sekolah. Ciri utama MOPIP ialah terbuka, fleksibel, keseluruhan, dan hubungan baik. Penerapan inovasi pada sekolah dasar. Berikut cara menerapkan ide untuk memperbaiki atau memecahkan masalah-masalah di sekolah dasar. 1. Membuat rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. 2. Gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan. 3. Kembangkan berbagai macam alternatif. 4. Gunakan data atau informasi yang sudah ada. 5. Gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas. 6. Gunakan pengalaman di SD atau lembaga yang lain. 7. Berbuatlah secara positif. 8. Menerima tanggung jawab pribadi. 9. Adanya pengorganisasian kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.